bangkit. Mana tangannya? Dekat dengan Tuhan. Aku coba cari di... Aku dapat. Ada dapat satu. Aku dapat dua. Perbedaannya dari gambar ini dan gambar ini. Semua yang bisa menghias yang lucu-lucu bisa dipakai juga ya. Kisah abadi bagi seluruh bumi, firman-Nya. Ayo ikut sekolah minggu online di streaming YouTube dan Facebook GII Victory Sorong. Mohon perhatian, 5 menit lagi ibadah akan segera dimulai. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Dan bila saatnya kau datang menjemputku dalam terangmu, kau kan dapatiku setia lakukan firman-Mu. Telah ku lihat kebaikan-Mu yang tak akan habis di hidupku, dan ku terus berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Bapa, ku mau terus setia. Ajarku untuk ikutimu. Ku mau terus setia. Ikuti yang kau mau, agar ku tetap setia sampai pada akhirnya. Bapa, ajarku untuk tetap setia.
tetap setia. Ibadah akan segera dimulai. Jemaat dipersilakan berdiri. Shalom, salam sehat, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur telah memasuki hari terakhir di bulan kelima. Dan hari ini pun kita merayakan perayaan Pentakosta. Seluruh umat Tuhan, setiap orang percaya bersyukur untuk pencurahan Roh Kudus. Itulah Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan Yesus yang akan menyertai kita sampai Tuhan menjemput kita. Pujilah Tuhan jika hari ini kita masih beribadah, kita mengucap syukur. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita naikkan pujian pengagungan kita kepada Tuhan bersama-sama. Mari kita menaikkan pujian Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah tinggi. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Katakan buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah tinggi. Pertolongan kita dalam ibadah pada pagi hari ini
datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi, dan dari Tuhan Yesus Kristus putranya yang tunggal, dan ada di dalam tuntunan dan pimpinan Roh Allah yang kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya turun di atas kita sekalian yang beribadah pada pagi hari ini. Amin. Nats pembimbing kita pada hari ini, hari Pentakosta, terangkat dari Yohanes pasal 14, Injil Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-25 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah di hari ini, hari terakhir di bulan Mei. Kami mengucap syukur Tuhan, sekalipun mungkin kami tidak bertatap muka langsung. Tapi kami bersyukur ada wadah yang membuat kami boleh beribadah saat ini. Dan kami menyadari kami adalah orang-orang berdosa di hadapan-Mu Tuhan. Kami memohon anugerah dan belas kasih-Mu. Ampunilah kami dari segala kejahatan kami. Kami sering menjadikan Tuhan akan kemampuan kami, menjadikan itu ilah dalam kehidupan kami. Ampuni kami dengan kepintaran, dengan kekayaan dan kedudukan kami. Kadang kami salah menggunakannya. Tuhan ampuni kami, ada kalanya kami sering membandingkan diri dengan sesama. Ampuni kami, kadang kami lebih mengandalkan diri maupun juga dengan sesama daripada Engkau. Ampuni kami Tuhan. Kami memohon belas kasih pengampunan-Mu di hari ini kiranya tercurah atas kami. Ketika kami mengaku salah dan dosa, maka Engkau Allah adalah setia dan adil. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita masih memuji Tuhan. Kita mengangkat pujian Peganglah Tanganku, Roh Kudus. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan
Tuhan. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri, dengarlah berita anugerah. Dengarlah janji Allah atas pengampunan dosa kita. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu, kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Amin. Jemaat bersama orang-orang yang percaya di seluruh muka bumi ini, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Ibu Sarma Makoi Boru Saragi. Untuk itu kita akan mempersiapkan diri lewat pujian Curahkanlah Kuasa-Mu. Rasakan
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang memberikan kesempatan yang indah bagi kami untuk mendengarkan merenungan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Roh-Mu yang suci menuntun kami, memimpin kami, supaya kiranya kebenaran firman Tuhan akan kami renungkan, yang akan kami dengarkan, menolong kami menjadi pribadi-pribadi yang memuliakan Tuhan, pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Lewat kebenaran firman-Mu kami mampu mempersembahkan hidup menjadi hidup yang berkenan di hati Tuhan. Itu sebabnya berfirmanlah Engkau ya Tuhan, karena kami telah siap mendengarkan Engkau berbicara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur pada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Baik, salam Bapak Ibu Saudara kekasih, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita boleh bersuka cita di hadapan Tuhan oleh karena hari ini seluruh gereja, orang-orang yang percaya di seluruh muka bumi ini bersuka cita oleh karena hari ini kita memperingati hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Allah yang kudus. Itu sebabnya pada pagi hari ini saya mengajak kita bersama untuk membaca kebenaran firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Kisah para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian kebenaran firman Tuhan. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak, mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang, sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Sedemikian jauh bagian firman Tuhan yang akan memberkati kita. Yang dikatakan berbahagia adalah Bapak Ibu Saudara kekasih Kristus yang membaca kebenaran firman Tuhan, merenungkannya, terlebih melakukannya dalam hidupnya tiap-tiap hari. Terpujilah nama Tuhan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita boleh bersuka cita di hadapan Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan memberikan kita kesempatan untuk bersuka cita di dalam Tuhan. Bersama-sama kita boleh menikmati Tuhan lewat ibadah kita pada pagi hari ini. Dan hari ini seluruh gereja di dunia sedang memperingati hari raya Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus.
Setelah 10 hari kenaikannya ke sorga, para murid dipenuhi oleh Roh Kudus yang ditandai dengan lidah-lidah api, dan mereka berkata-kata dan bahasa-bahasa lain. Tetapi perkataan-perkataan para murid pada saat itu dapat dimengerti oleh bangsa-bangsa lain yang ketika itu datang ke Yerusalem untuk merayakan hari Pentakosta. Pentakosta pada saat itu merupakan hari raya bangsa Israel. Dan memang semua orang yang mengenal agama Yahudi, mereka semua juga mengingat dan mereka diberikan sukacita untuk merayakan hari Pentakosta ini. Mereka boleh bersukacita, Bapak Ibu Saudara kekasih, oleh karena hari itu merupakan hari raya bangsa Israel, dan semua orang-orang yang menganut agama Yahudi untuk mengingat diberikannya 5 kitab Taurat oleh Allah. Itu sebabnya pada saat itu banyak orang, sangat banyak orang dari bangsa-bangsa lain berkumpul di Yerusalem untuk bersiara pada waktu itu. Dan pada saat itu juga disitulah Tuhan mencurahkan Roh Kudus kepada murid-murid dan semua orang-orang percaya pada waktu itu. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu Saudara kekasih, apa makna Pentakosta bagi kita pada saat ini? Apa makna pencurahan Roh Kudus bagi kita pada saat ini? Bapak Ibu Saudara kekasih, mari kita melihat yang pertama. Yang pertama, makna dari pencurahan Roh Kudus bagi kita orang-orang percaya pada saat ini. Yang pertama adalah Tuhan mencurahkan Roh Kudus atas manusia supaya Bapak Ibu Saudara kekasih dan saya, kita dimampukan mengenal Tuhan dan dimampukan untuk hidup dalam firman-Nya tentunya. Nah, Nabi Yehezkiel menubuatkan tentang pencurahan Roh Kudus yang dikerjakan oleh Allah, pencipta langit dan bumi. Kalau kita membaca di dalam Yehezkiel pasal yang ke-36 ayat yang ke-26, kebenaran firman Tuhan katakan di sana, Yehezkiel pasal yang ke-36 ayat yang ke-26, demikian firman Tuhan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yehezkiel pasal yang ke-36 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-27 ini, jelas kita melihat bahwa makna Roh Kudus bagi kita orang-orang yang percaya pada saat ini, yaitu sesuatu yang sangat penting sekali. Kenapa? Lewat karya Roh Kuduslah sebenarnya kita mampu mengenal Tuhan dan kita dimampukan untuk hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Roh Kudus dicurahkan kepada kita agar apa? Agar kita mengenal Tuhan. Agar kita senantiasa hidup di dalam firman-Nya. Bapak Ibu Saudara kekasih, tanpa Roh Kudus, tanpa karya Roh Kudus, tanpa pimpinan dan pertolongan Roh Kudus, sebenarnya tidak seorang pun yang bisa mengenal Tuhan, apalagi memahami firman-Nya. Dengan kekuatan kita, dengan pengalaman kita, dengan kepintaran kita sekalipun, tanpa karya Roh Allah yang kudus, kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan tidak akan pernah mampu untuk boleh mengenal Tuhan secara pribadi. Bahkan kita tidak akan pernah mengerti apa arti kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Itu sebabnya yang pertama Bapak Ibu Saudara kekasih, makna Roh Kudus bagi kita orang-orang percaya adalah supaya kita mampu mengenal Tuhan dan hidup di dalam firman-Nya. Tapi yang kedua Bapak Ibu Saudara kekasih, apa makna Roh Kudus bagi orang-orang yang percaya masa kini? Kalau kita tadi membaca dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-17. Kebenaran firman Tuhan katakan dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua pembacaan kita tadi, khususnya dalam ayat yang ke-17. Kebenaran firman Tuhan katakan akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat,
dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan ini dikatakan dalam ayat yang ke-17, akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Saudara, mulai dari saat murid-murid menerima pencurahan Roh Kudus, kurang lebih 2018 tahun yang lalu, hingga saat ini, sebenarnya ini sudah termasuk dalam hitungan hari-hari terakhir. Kita semua hidup dalam hari-hari yang terakhir. Mungkin bagi kita cukup terasa lama, sangat lama. Namun tidak demikian bagi Allah. Kalau kita membaca lagi dalam 2 Petrus pasal yang ketiga, 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita hidup dalam frame waktu manusia. Tapi Allah tidaklah demikian. Allah tidak bisa dibatasi dengan waktu. Allah tidak bisa dibatasi oleh waktu. Itu sebabnya bila firman-Nya berkata tentang hari-hari terakhir, bagi kita seperti sesuatu masa yang panjang dan lama. Akhirnya kita sering mendengarkan banyak orang, bahkan mungkin kita sendiri pernah mempertanyakan, kapan Yesus datang? Mengapa Yesus tidak datang-datang? Bukankah firman Tuhan katakan, ini sudah hari-hari terakhir? Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus akan datang menurut waktunya. Dan yang penting kita ketahui adalah saat ini kita hidup di hari-hari terakhir, sebagaimana tertulis di dalam Alkitab. Itu sebabnya betapa pentingnya saudaraku, betapa pentingnya Bapak Ibu Saudara kekasih Kristus, kita harus senantiasa berjaga-jaga dan berdoa. Kenapa? Supaya kiranya kita selalu setia pada Tuhan. Sekali lagi, bukan karena kekuatan kita maka kita bisa setia kepada Tuhan, tidak. Bukan karena kebaikan kita maka kita bisa setia sampai pada akhirnya, tidak Bapak Ibu Saudara kekasih. Tapi sekali lagi, semua hanya karena Roh Allah yang kudus. Semua hanya karena karya Roh Allah yang kudus di dalam hati orang yang percaya, yang memampukan setiap orang percaya tetap setia sampai pada akhirnya. Mungkin akan ada penderitaan, mungkin akan ada air mata, mungkin akan banyak pergumulan. Tapi Bapak Ibu Saudara kekasih, orang yang tetap terhubung dengan Tuhan, Roh Kudus akan memampukan dia menanggung segala sesuatu peristiwa yang boleh terjadi. Sampai pada akhirnya dia menjadi pribadi yang setia sampai pada akhirnya. Tapi yang ketiga Bapak Ibu Saudara kekasih, apa makna? Apa makna dari karya Roh Allah yang kudus dalam hidup kita? Apa makna pencurahan Roh Kudus dalam hidup kita? Atau dalam arti kata, apa makna Pentakosta bagi orang yang percaya pada masa kini? Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara kekasih, Tuhan memberikan kuasa oleh Roh Kudus pada setiap orang yang percaya untuk menjadi saksinya dan mengabarkan Injil ke semua orang. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat ke-8, demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung-ujung bumi. Saudara-saudara terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus sangat jelas sekali. Roh Kudus dicurahkan bukan untuk kepentingan diri kita sendiri saja. Tetapi kebenaran firman Tuhan menjelaskan apa? Roh Kudus dicurahkan bagi kita supaya apa? Roh Kudus diberikan kepada kita supaya kita juga menjadi berani, menjadi proaktif untuk memberitakan Injil ke semua orang. Roh Kudus membuat kita mengasihi jiwa-jiwa yang akan binasa. Roh Kudus akan menolong kita, memampukan itu untuk sungguh-sungguh mendoakan dan menangisi mereka yang masih hidup di dalam dosa.
Roh Kudus menolong kita, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Yesus, untuk menolong orang-orang yang hidup dalam ketidakbenaran. Kita akan menjadi begitu terpanggil untuk melayani jiwa-jiwa yang terhilang. Kenapa? Supaya mereka bertobat dan datang kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Roh Kudus telah dicurahkan bagi kita, orang-orang percaya di dalam Tuhan. Setiap kita yang sudah percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus, kita telah memiliki Roh Kudus. 1 Korintus 12 ayat yang ketiga, kita semua telah memiliki Roh Kudus karena Allah telah mengaruniakannya kepada kita. Namun demikian, milikilah selalu kerinduan untuk dipenuhi dengan Roh Kudus setiap hari. Berdoalah kepada Tuhan. Tuhan, penuhi aku dengan Roh-Mu yang kudus. Tuhan, penuhi hatiku dengan Roh-Mu. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, setelah mengetahui makna Pentakosta dalam diri kita masing-masing, marilah kita renungkan, bagaimana kira-kira keadaan kita pada saat ini? Bagaimana kira-kira keadaan kita secara pribadi pada saat ini? Perlu kita renungkan yang pertama, apakah hidup kita fokus untuk memuliakan Tuhan? Bagaimana kita menjalani hari-hari sepanjang minggu ini? Apakah kita menang atas pencobaan-pencobaan, menang atas dosa-dosa? Apakah kata-kata kita juga membangunkan, membangkitkan, memberkati orang lain dan mempermuliakan nama Tuhan? Kita yang sudah menerima pencurahan Roh Allah yang kudus, kita yang sudah mengalami kuasa Pentakosta itu, mari kita renungkan yang kedua. Apakah hidup kita sudah bergantung kepada Roh Kudus? Apakah kita selalu bersedia dan menantikan pimpinan dan tuntunan Roh Kudus? Atau kita hidup menurut kedagingan dan keputusan-keputusan kita? Dan yang terakhir menjadi perenungan kita lewat bagian firman Tuhan ini. Apakah hati kita rindu agar jiwa-jiwa yang sedang berjalan menuju neraka, mereka dipulihkan? Apakah kita rindu agar bangsa Indonesia diselamatkan? Apakah hati kita rindu agar bangsa-bangsa lain yang masih banyak belum percaya kepada Yesus, adakah kerinduan di hati kita untuk mereka boleh dipulihkan? Jika kita tidak memiliki kerinduan semacam ini, berarti kita perlu memperbaiki sikap hati kita. Berarti ada sesuatu yang tidak beres dalam hati kita jika kita tidak punya kerinduan akan keselamatan bangsa Indonesia dan keselamatan bangsa-bangsa lain. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya tidak tahu sudah berapa kali kita memperingati hari Pentakosta. Saya tidak tahu sudah kesekian kalinyakah kita menikmati kuasa pencurahan Roh Allah yang kudus. Mari kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Kuatlah di dalam Tuhan. Peliharalah hubungan kita dengan Tuhan. Alamilah kuasa Pentakosta itu sendiri. Karena jika kita sudah mengalami kuasa Pentakosta itu, tentunya saya bisa pastikan bahwa hidup kita pasti hidup yang mengenal Tuhan secara pribadi, dan hidup kita hidup yang taat kepada kebenaran firman-Nya. Tapi yang kedua, kalau kita berkata kita sudah mengalami kuasa Pentakosta itu sendiri, maka saya terlalu percaya pergumulan, air mata, kesulitan tidak akan memisahkan kita kepada kecintaan akan Yesus Kristus. Kalau kita sudah mengalami kuasa Pentakosta itu sendiri, maka saya terlalu percaya kita semua pasti setia sampai pada akhirnya. Tapi yang terakhir,
Kalau kita berkata kita sudah mengalami kuasa Pentakosta itu sendiri, kalau kita berkata bahwa kita sudah mengalami pencurahan Roh Allah yang kudus itu, maka saya percaya kita akan tetap kokoh berdiri menjadi saksi-saksi Kristus. Ada semangat, ada kerinduan yang berkobar-kobar untuk memberitakan Injil ke semua orang. Biarlah 3 perenungan dalam kebenaran firman Tuhan menolong kita kembali untuk memperbaharui kembali kasih kita, cinta kita kepada Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan menolong memberkati kita, dan doa akan dipimpin oleh Ibu Evangelis Koni Simanjuntak. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, ya Allah kami, Allah yang hidup, Yesus Kristus yang mencurahkan Roh Kudus-Mu, ya Tuhan, menyertai kehidupan kami selama kami dalam penantian. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, begitu dalam makna dari Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Roh Kudus yang menolong kami untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus-Mu juga yang menolong kami untuk tetap setia kepadamu ya Tuhan. Roh Kudus-Mu yang menolong kami untuk berani ber-PI, berani menyatakan Injil, berani menjadi saksi-Mu, berani untuk terus menjadi garam dan terang, agar kami berani untuk tetap bersinar di tengah kegelapan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus Allah sungguh menjadi penghibur dan penolong bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan yang sungguh mengetahui apa yang kami butuh, yang kami perlu. Benar Tuhan, di keadaan pandemi saat ini, kami butuh kekuatan lewat Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur selalu bisa terhubung kepada Tuhan lewat pekerjaan Roh Kudus Allah dalam diri kami, dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan terus belajar mengucap syukur di dalam segala hal. Hari ini pun dunia menjadi jauh lebih baik oleh karena mulai berlaku untuk kehidupan normal yang baru. Kami tidak akan kembali seperti semula, tetapi kami akan terus bisa beraktivitas di tengah-tengah pandemi ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya hanya kepadamu bahwa Engkau pun punya maksud yang baik di atas semua peristiwa yang terjadi. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau masih tetap mengendalikan pemerintahan bangsa negara ini. Engkau masih berkuasa atas situasi dan keadaan ini. Dan kami masih tetap menjadi milik-Mu, kepunyaan-Mu, umat-Mu, setiap orang percaya. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan lagi hari ini, bahkan sepanjang minggu ini lagi, dalam pergantian waktu ini, pergantian di bulan ke-5, memasuki bulan ke-6, kami hanya bisa katakan Ebenezer, Allah sampai di sini menolong kami. Immanuel, Engkau beserta dengan kami. Kami pun mengucap syukur bahwa Engkau akan membawa kami lagi menikmati 1 minggu ke depan. Engkau akan mengiringi langkah kami dan memimpin, dan Engkau akan terus menerangi jalan kami. Asal saja hati kami terus terpaut kepada Tuhan. Asal hati kami terus setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Naikkan syafaat kami lagi di pagi ini. Tuhan, tolonglah pemerintahan kami dengan hikmat-Mu yang Allah terus bisa menyelesaikan persoalan bangsa, terus bisa memberikan solusi bagi rakyat di tengah pandemi ini. Hikmat-Mu ya Allah bagi Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, diberikan terus hikmat-Mu dan kesehatan, kekuatan, para menteri yang bekerja, para kepala daerah yang terus juga bertanggung jawab untuk tiap daerah. Hikmat-Mu yang melingkupi hati pikiran mereka. Tuhan, tolong juga kota Kabupaten Sorong kami Tuhan, agar tetap tercurah keamanan, kesejahteraan. Kami berdoa kiranya warga Sorong sendiri sungguh dipenuhi hikmat Allah. Biarlah dalam menjalani kehidupan
berbijaksana, agar mereka juga saling menjaga diri masing-masing, tidak membiarkan akan keteledoran bahkan ketidakmautawan sungguh mendominasi hati pikiran mereka. Karena ini masa yang tidak mudah, kami memohon Tuhan agar setiap warga untuk saling menghormati satu dengan yang lain, dengan terus menjalani provokator kesehatan yang baik. Tuhan tolonglah agar kami semua saling menjaga satu dengan yang lain, supaya kami tidak lalai, kami tidak mau tahu, karena kebersamaan bahkan ketaatan sangat diperlukan saat ini, agar kota kami sungguh menjadi kota yang berangsur-angsur pulih dari pandemi. Tuhan tolonglah tim medis, para dokter perawat yang ada, agar mereka senantiasa diberikan kekuatan, agar mereka memiliki imun yang kuat, agar mereka pun terus bisa melayani. Kami menghargai untuk para TNI dan Bapak Polisi yang terus memberikan kestabilan, keamanan bagi kota kami. Terima kasih Tuhan, terutama kami berdoa untuk pemimpin daerah kota Kabupaten Sorong, untuk Papua Barat. Tuhan tolonglah supaya Bapak Ibu yang memimpin memberikan kebijakan-kebijakan yang sungguh mendatangkan sejahtera bersama. Tuhan tolonglah, kami membutuhkan pertolongan Tuhan akan pekerjaan Tuhan yang luas yang tidak pernah terhenti. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu ya Tuhan, dimanapun berada, secara khusus daerah terpedalaman dan terpencil, dengan kondisi kesulitan masing-masing. Tuhan hadir menyertai mereka. Tuhan pun ada bagi ibu janda, anak yatim, fakir miskin yang berkekurangan, mereka yang akhirnya menderita mereka yang akhirnya kehilangan pekerjaan. Tuhan, tidak sedikit mereka yang harus menanggung ini, tapi kiranya Allah punya cara dalam menolong pribadi-pribadi yang juga mengandalkan Engkau. Terima kasih Bapa. Doa kami secara khusus untuk jemaat-Mu Victory. Terima kasih Bapa, kami telah memasuki hari terakhir di bulan kelima tahun ini. Semua atas anugerah-Mu, kasih karunia-Mu cukup atas kami. Berkati lagi Tuhan di hari ini, di bulan ini lagi, di minggu yang baru ini lagi, keluarga tiap keluarga, pribadi lepas pribadi, baik Opa dan Oma Sinai, agar tetap sehat, kuat di usia yang terus Kau tambahkan. Tuhan juga memberkati keluarga Bapak Bobby. Tuhan memberkati Bapak Ibu Daniel, juga Diki dan Dita. Tuhan memberkati keluarga Bapak Hendro Hidayat, Bapak Ibu dan Saudara Ken. Tuhan memberkati Bapak Eko sekeluarga, memberkati juga Bapak Simanjuntak sekeluarga, Bapak Silalahi sekeluarga, memberkati keluarga Ibu Pendeta Sarma Makoy Saragi, Tuhan sekeluarga. Engkau juga menyertai akan pelayanan dari saudara-saudara kami, Saudara Kristo, Saudara Karis dan Saudara Odi, juga Saudari Dita. Terima kasih Tuhan untuk sepanjang minggu ke depan, memasuki bulan ke-6 lagi. Tuhan terus memimpin kehidupan kami, agar kami semakin setia meskipun ibadah masih memakai wadah internet. Tuhan tolonglah agar kami pun semakin setia datang pada Tuhan, agar kami terus bertekun di dalam doa, mengucap syukur dalam segala hal, dan kami pun sabar dalam penderitaan. Demikian Roh Kudus Allah mengajar kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan untuk anak-anak kami Tuhan, khususnya untuk Saudara Kristo yang akan memasuki masa KKN, dan dalam masa persiapannya, mampukan dia Tuhan sebagai hamba-Mu, pelayan Tuhan, agar dia bisa menyelesaikan KKN ini dan memuliakan Tuhan. Segala yang dipersiapkan juga bagi anak-anak kami, Kristo, Karis dan juga Odi, dalam masa menanti juga sekolah kembali, ataupun mereka yang akan memasuki ujian. Saudara Odi yang akan memasuki ujian, memasuki masa SMA-nya, Tuhan tolonglah mempersiapkannya lagi. Tuhan juga menolong untuk anak Joy dan juga Kevin di masa pertumbuhan yang masih harus di rumah saja, tetapi kiranya juga membuat mereka tetap sehat, kuat. Tuhan nolong juga pelayanan kami di hari Minggu, tetapi juga pelayanan sekolah Minggu bersama Saudara Kristo dan Saudari Dita, agar anak-anak pun ambil bagian
kebahagiaan. Tuhan, inilah kehidupan baru di mana kami harus berhubungan dengan internet, jaringan yang ada Tuhan menghubungkan satu dengan yang lain. Kiranya juga semua boleh dalam pertolongan Tuhan menjadi lancar. Terima kasih Bapa, tolong kami pribadi lepas pribadi, karena ketika kami berada di dalam rumah ada begitu banyak gangguan untuk malas, untuk tidak mau tahu, untuk tidak lagi peduli. Tuhan tolonglah agar kami sungguh-sungguh bisa menghadapi cobaan bahkan ujian yang Kau izinkan boleh kami alami ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, memberkati juga jajaran GIAI Gereja Injili Agape Indonesia, para pengurus yang ada, Bapak Ketua, kami berdoa agar semua boleh tetap keadaan sehat dan baik-baik, tetap melaksanakan ibadah setiap hari Minggu, bahkan pelayanan tidak akan pernah berhenti. Seperti Engkau Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan juga persembahan yang sudah kami kumpulkan, amplop demi amplop di tiap rumah. Tuhan, kiranya sungguh dalam berkat Tuhan, ketika kami mengingat yang kami dapat berasal daripada Tuhan, kami kembalikan itu untuk pekerjaan di ladang Tuhan. Untuk hamba-hambamu juga yang terus setia melayani. Doa kami untuk Ibu Pendeta Sarma, Tuhan tetap diberikan kesehatan, kekuatan. Engkau tunggu mendatangkan hikmat senantiasa bagi hamba-Mu dalam menggembalakan jemaat Victory GIAI Sorong saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap kaum bapa yang masih bekerja. Tuhan berkati kemanapun setiap mereka boleh keluar rumah dengan kendaraan. Tuhan jaga lindungi. Setiap kami juga yang keluar rumah, jaga lindungi, kembali pulang dengan aman, selamat dan shalom daripada Allah. Terima kasih Tuhan, berkati tetangga-tetangga kanan kiri depan belakang kami Tuhan, karena mereka juga sebagai penolong juga di saat kami juga membutuhkan. Engkau tempatkan mereka di antara kami dan kami di antara mereka, supaya kami juga saling mendoakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pada akhirnya kami pun menyerahkan sepanjang bulan Mei, di hari esok sepanjang bulan Mei lagi ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur untuk bulan kelima hampir kami akhiri. Kami kembalikan untuk hormat, pujian, kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengarlah pergumulan jemaat-Mu yang tidak terucap di saat ini. Dan kami sungguh mengucap syukur di dalam nama Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami di dalam surga, dimulialah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada si jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan memberikan persembahan kita. Silakan bisa dikumpulkan dalam amplop dan diserahkan pada bendahara gereja. Sebelum mengakhiri, mari kita angkat pujian bersama-sama, Api Roh Suci Bakar Hatiku. Api Roh Suci bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Roh Pentakosta biar bagi nama-Mu. Api Roh Suci bakar hatiku. Api Roh Suci bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Roh Pentakosta biar bagi nama-Mu. Api Roh Suci bakar hatiku. Mari kita berdiri bersama. Api Roh Suci bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Roh Pentakosta biar bagi nama-Mu. Api Roh Suci bakar hatiku. Api Roh Suci bakar hatiku. Api Roh Suci bakar hatiku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah selesai, silakan saat teduh. Ya, terpujilah nama Tuhan yang sudah menolong kita dalam peribadatan kita pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya sebagai gembala di GIAI Victory Sorong, kita tetap bersemangat, tetap jaga kesehatan, tetap terhubung dengan Tuhan. Keluarga besar Pak Daniel Dubu, keluarga besar Pak Sinai, keluarga besar Pak Hendro, keluarga besar Pak Eko, keluarga besar Simajuntak, keluarga besar Pak Bobi, keluarga besar Pak Silalahi, dan keluarga besar Pak Makoy. Mari kita tetap bersama-sama bersemangat, tetap beribadah di hadapan Tuhan walaupun kita masih tetap ibadah dalam bentuk live streaming dan juga internet, tapi tidak mengurangi sukacita kita. Saya percaya itu kalau kita betul-betul menyerahkan dan menikmati Tuhan dalam peribadatan kita. Dan jangan lupa sebentar jam 5 sore akan ada ibadah anak-anak sekolah minggu lewat live streaming juga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.